Sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama ini rekan-rekan sekalian kami perkenalkan beberapa yang hadir di sini di samping para kader semua yang di belakang. Pertama hadir bersama kami adalah Ketua Majelis Kehormatan Partai Masa Bakti 2025-2030 Kiai Haji Zarkasih Nur yang kemarin juga memimpin doa pada saat pembukaan Muktamar ke-10 P3 2025 di Hotel Mercure Ancol. Kemudian Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Mustafa Akil Siraj bersama dengan Gus Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan juga hadir Ketua Mahkamah Partai di samping saya, yang rekan-rekan sekalian juga bisa mengetahui bahwa di dalam Undang-Undang Partai Politik, apabila terjadi perbedaan pendapat di dalam partai politik, maka adalah tugas Mahkamah Partai yang masih berlaku sebelum dicabutnya SK Menteri Hukum dan HAM atas terbitnya pemilihan kepengurusan yang baru, itu yang akan menentukan apakah memang sengketa partai politik itu ada atau tidak. Dan tentu bersama dengan kami juga hadir para masyayikh, ada Kiai Muslih Zainal Abidin, Wakil Pimpinan Majelis Syariah, ada pengurus-pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai yang dipimpin oleh Kiai Haji Musyafa Nur bersama pengurus harian yang tadi malam memimpin ketok palu pada saat pemilihan Pak Agus, Dr. Qayyum Abdul Jabbar, juga Pak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang P3 seluruh Indonesia. Rekan-rekan sekalian, bersama ini kami sampaikan Muktamar 10 2023 telah usai dengan penutupan tadi malam, dan acara sore hari ini adalah acara tasyakuran, di mana hari ini kita mensyukuri P3 telah memiliki pemimpin yang baru dan Bapak Haji Agus Suparmanto. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, saya perlu juga meluruskan narasi-narasi yang dikembangkan secara sepihak pada saat sidang-sidang paripurna Muktamar sedang berlangsung. Saya mencatat ada beberapa sedikit media, mungkin 2 atau 3 media yang tentu tidak pada tempatnya saya sebutkan, menerbitkan pemberitaan yang jauh menyimpang dari apa yang terjadi di arena Muktamar, yaitu terjadinya konpres yang menyatakan telah terpilihnya secara aklamasi pelaksana tugas Ketua Umum, dalam hal ini Bapak Mardiono, Saudara Dr. Rusman Yakub, yang mengatakan kronologis bagaimana peristiwa Muktamar ke-10 P3 2025 telah kita lewati bersama, mulai sidang paripurna pertama sampai dengan sidang paripurna ke-8, di mana telah terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentang persyaratan calon ketua umum. Hal mana di situ disebutkan bahwa calon ketua umum syaratnya adalah memiliki kartu tanda anggota, dan itu telah dilakukan pemeriksaan apabila rekan-rekan tadi malam hadir di arena Muktamar kita di Mercure Ancol. Dan yang kedua, yang bersangkutan pernah duduk sebagai pejabat di tingkat eksekutif, legislatif atau yudikatif di pusat. Itu adalah merupakan konsistensi dari apa yang kami terima dari para ulama yang berkumpul dalam Silatnas Ulama Il-Ka'bah yang dilakukan di Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon pada tanggal 8 September 2025. Karenanya kami perlu menegaskan Muktamar P3 ke-10 2025 telah usai dan telah terpilih Haji Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah P3 seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini untuk menyusun kepengurusan dan diberikan waktu berdasarkan anggaran rumah tangga P3 selama 30 hari ke depan. Tentu kami mengajak kepada seluruh pihak, termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan muktamar, tetapi mau ngamar. Jadi saya pertegas lagi, ini bukan muktamar tapi mau ngamar. Tentulah tidak mungkin sebuah muktamar P3 yang pesertanya seperti yang rekan-rekan lihat di sini, jumlahnya ada 1.304
kemudian berkumpul di salah satu kamar satu hotel mengatakan bahwa telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum. Saya mengajak rekan-rekan media untuk berpikir secara jernih, secara sehat, dan mohon ini dibantu dikabarkan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa kepengurusan P3 terpilih melalui sebuah proses yang konstitusional menurut anggaran dasar dan rumah tangga partai yang berlaku. Dan kami, para ketua majelis yang hadir di sini, para pimpinan, para kiai, para pejabat partai di tingkat pusat, semuanya menjadi saksi. Dan terakhir tentu adalah kehadiran Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Yang Mulia Irfan Pulungan, yang bersama kita menegaskan inilah proses konstitusional yang telah kita lalui. Alhamdulillah malam hari ini kita telah menyelesaikan pada sesi inti dalam muktamar yang ke-10 ini. Bagaimana yang diatur dalam pasal 11 ya, anggaran dasar dan rumah tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan ya, dalam kondisi situasi yang sangat darurat. Telah diputuskan secara aklamasi. Di belakang saya ini ada para ketua DPW ya. Kita ada 26 DPW, 28 DPW. Berikut dengan para ketua cabang dan sekretaris cabang dan termasuk para pemegang hak kedaulatan, yaitu para mukamirin. Itu hampir 80%, ya, 80% semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.